pasang rikajang, jagai linoa lolumbunena, nai atau palangi rupa taua lolong boronga. Punna ni takbangi kajua riboronga, angurangi bosi apatan ritumbusu. Injo raunna kajua ngontak bosi, akakna nanro tumbusu. Punna nupan raki boronga, nupan raki kalenno, sanggenna tuhusenno. Suku Kajang di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. The Washington Post menyebut mereka penjaga hutan hujan terbaik di dunia. Hutan memiliki posisi tinggi di dalam kehidupan masyarakat Kajang. Mereka rela mati demi hutannya, karena dari sanalah sumber kehidupan dan bentuk penghormatan kepada arwah leluhur. Komunitas ini hidup berdasarkan pasang rikajang, aturan dan tuntunan kehidupan yang harus dipatuhi sebagai sebuah pesan dari Sang Pencipta. Masyarakat adat Kajang dikepalai oleh Am Matoa. Total terdapat sekitar 26 struktur adat yang mengatur hidup suku Kajang. Dari mulai ritual hingga penerapan hukum adat, termasuk tegas dalam memberi hukuman kepada perusak hutan. Kajang dibagi dalam dua wilayah, Rambang Sepang atau Kajang Dalam dan Rambang Luar atau Kajang Luar. Masyarakat di wilayah Rambang Sepang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi dan budaya leluhur melalui penerapan tuntutan pasang. Beberapa di antaranya adalah hidup sederhana, menghindari penggunaan warna mencolok, membatasi modernisasi, dan tidak menggunakan alas kaki. Sementara warga Lambang Luara atau Kajang Luar bebas memilih menjalani tata nilai kehidupan, termasuk mengikuti nilai-nilai modern. Tetapi mereka tetap dapat mengikuti upacara adat, salah satunya andingingi, ritual untuk mendinginkan bumi, upacara minta keselamatan. Dalam ritual anding ini akan dilahirkan bagaimana menyatukan hati kita. Sehingga kalau orang betul-betul memaknai andingingi itu, maka dia menjadi orang yang tadi. Orang yang bisa menjaga lisannya, orang yang bisa menjaga tangannya, dan lain sebagainya. Seperti di belahan bumi lain, cuaca ekstrim akibat perubahan iklim juga dirasakan oleh penjaga hutan terbaik di dunia, terutama perempuan Kajang. Warga Kajang kini kerap merasakan gagal panen di sektor pertanian dan perkebunan, serta mengalami kekurangan air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kekeringan membuat perempuan adat yang hidup di Kajang Dalam harus bekerja ekstra untuk memenuhi kebutuhan air keluarga. Kalau air itu kebutuhan tanggung jawabnya itu perempuan. Justru lebih banyak perannya perempuan dibanding dengan laki-laki. Kenapa saya bilang? Karena mau tanam pun itu perannya perempuan di situ, karena dia yang harus memilih benihnya apa semuanya. Mau dibersihkan apa itu perempuan lagi yang perannya di situ. Sampai untuk mau dimakan pun itu perempuan yang menyiapkan semua. Jadi kalau dilihat dari segi itunya lebih banyak perannya perempuan dibanding laki-laki. Selain air hujan, mereka hanya punya satu sumber mata air, sungai. Karena mereka percaya pembuatan sumur dapat melukai alam. Ini Desa Kambuno, desa tetangga wilayah adat Kajang. Terletak di hulu sungai, penopang pertanian dan perkebunan masyarakat Kajang. Debit air telah berkurang secara signifikan dari tahun ke tahun, mengakibatkan banyaknya alih lahan dari sawah menjadi kebun. Oleh karena itu, penting untuk memastikan ketersediaan dan tetap terjaganya kualitas air di Kambuno. Salah satu permasalahan yang mengurangi kualitas air sungai adalah sampah organik yang melimpah. Sebagai salah satu desa penghasil buah, limbah kulit pisang, rambutan, manggis, dan durian dapat menjadi masalah saat musim panen tiba. Melihat kondisi ini,
perempuan Kambuno mencoba memanfaatkan limbah organik. Setelah mendapat pelatihan, mereka bisa membuat limbah menjadi pupuk kompos maupun ekoenzim. Ekoenzim itu kata orang cairan ajaib. Bisa bahan baku pembuatan sabun cair, bisa jadi obat juga. Misalnya kayak kulit yang luka itu bisa diobati dengan ekoenzim. Bisa jadi pupuk organik cair juga, bisa langsung digunakan pembasmi hama pada sayuran, bisa. Ini aroma cengkeh, biasanya digunakan untuk obat kumur. Kalau ini serai, pengusir nyamuk. Ekoenzim itu jadi pembersih udara juga. Dengan ekoenzim kita bisa menyumbang udara bersih untuk bumi. Di Desa Bontobaji, desa yang terletak di hilir sungai, istri kepala desa menjadi motor pembentukan kelompok perempuan tangguh iklim. Salah satu aktivitasnya adalah memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam berbagai sayuran dan kebutuhan bumbu dapur. Ini dilakukan untuk memastikan akses perempuan terhadap kebun tidak jauh, sehingga mudah mengelola tanaman sayur kendati di musim kering. Menanam di pekarangan menjadi pengalaman pertama bagi beberapa anggota perempuan tangguh iklim. Selama ini mereka menanam di kebun yang jaraknya relatif jauh. Dan urusan-urusan domestik kerap membuat kebun terbengkelai. Pemanfaatan pekarangan rumah tidak hanya meringankan beban perempuan dalam pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kita pernah hitung-hitung kebutuhan, karena kalau sayur dibeli satu hari kan kita konsumsi sayur. Kalau dihitung-hitung satu hari sayur itu pakai berapa, cabai berapa, lombok berapa. Kalau dihitung-hitung dalam satu bulannya berapa, dan dikali satu tahun itu bisa DP mobil. Belum lagi upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain pada saat pesta adat. Di sini pesta itu satu hari 5 orang. 5 orang. Kita bawa beras 20 liter paling rendahnya. Satu orang. Kalau di atasnya itu 100 liter, 200 liter. Kalau bawa uang, pasolo. Pasolo itu contohnya acara. Anak saya mau di Hakika. Tapi ada ritual adatnya. Kayak di depannya itu ada dibilang kampalo, kue merah. Kalau sudah di ritual secara adat, sudah itu disimpan di situ tanpa uang. Di Basolok ada yang 1 juta sampai 30 juta sampai 100 juta. Tidak hanya di Bontobaji, kelompok perempuan tangguh iklim juga ada di 14 desa program Adaptation Fund yang dijalankan oleh konsorsium Payu-Payu, Oase, dan Kemitraan. Selain memanfaatkan kebun pekarangan, perempuan juga terlibat dalam kelompok pengelola kambing. Jumlahnya sebanyak 30% dari total anggota kelompok. Perempuan yang terlibat juga dapat memanfaatkan kotoran hewan untuk pembuatan pupuk kompos, bahan utama untuk penanaman padi dengan sistem rice intensification. Tidak ada bahan kimia, menggunakan pupuk alami atau kotoran hewan digabung dengan hijauan, digabung dengan sekam bakar. Pemasukan air dan pengeluaran air itu di sawah dikontrol secara terintegrasi. Nah, itu yang paling penting juga, Bang. Karena DSR itu, sistem pengolahan air itu sangat berpengaruh. Jadi ada istilahnya DSR itu, habis dikeringkan, diberikan lagi air. Jadi itu sistemnya berkala, tidak diberikan air secara terus-menerus. Karena ada juga istilahnya DSR itu adalah menghemat air. Semangat dan kegigihan perempuan dalam membangun ketahanan pangan mendapat pengakuan dan dukungan penuh dari desa. Sebagian aktivitas mereka diadopsi menjadi program resmi pemerintah desa. Tahun pertama di tahun 2024 ini, sebahagian dari kegiatan di program ini kita sudah masukkan di dalam RKP kita. Dan insya Allah kita berharap di tahun ini sudah ada yang jalan, termasuk pengembangan ternak kambing. Nah, ternak kambing itu kita sudah masukkan menjadi bagian daripada program nasional ketahanan pangan yang memang dicanangkan bahwa sebagian daripada anggaran dana desa
maksimal 20%, minimal 20% itu untuk ketahanan pangan. Upaya-upaya menciptakan ketahanan terhadap dampak dari perubahan iklim juga dilakukan di level kabupaten, bersama-sama dengan Baprida, Dinas LHK, Dinas Kesehatan, dan lain-lain. Ada kelompok tani yang bergerak di bidang adaptasi perubahan iklim. Kita dampingi orang ini, kelompok ini di Kajang, kelompok ini bergerak, perempuan semua. Nah, itu yang Pak Gubernur kasih penghargaan, dan salah satunya yang kemarin ini kita bisa tampilkan bila Bulukumba dapat penghargaan dari itu perubahan iklim. Untuk memastikan upaya adaptasi terintegrasi, pemerintah Bulukumba telah berhasil menyusun 2 dokumen. Pertama, Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim. Kedua, Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Perubahan iklim disebabkan oleh tingkah laku manusia. Tapi ironisnya, dampaknya juga harus dirasakan oleh mereka yang telah sekuat tenaga menjaga lingkungan dan hutannya dari kerusakan. Sebagai masyarakat adat, kita kan jauh lebih mementingkan sifat kita. Kenapa sifat kita? Karena kalau sifat kita jaga, termasuk kita sudah menjaga lingkungan. Orang yang baik sifatnya pasti terjaga lingkungannya. Apakah upaya masyarakat Kajang dan pemerintah Bulukumba menjaga bumi dapat menyelamatkan mereka dari jerat perubahan iklim? Sudah saatnya kita meniru gerakan masyarakat Kajang, melakukan ritual mendinginkan bumi dengan cara kita masing-masing. Sebelum kita menemukan tempat pengganti, bumi harus kita selamatkan. Karena sejauh ini, ia masih menjadi satu-satunya tempat yang bisa kita huni.